Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Pada hari ini kita akan masuk materi manajemen sumber daya manusia. Judul yang akan saya angkat pada hari ini adalah pengenalan, penempatan, dan pemberhentian. Dalam suatu perusahaan, ketika seorang karyawan ini sudah masuk dalam perusahaan, maka pada hakikatnya karyawan baru ini akan diperkenalkan dengan suasana baru, diperkenalkan suasana baru dalam perusahaan tersebut. Kemudian diberikan penempatan atau posisi apa yang akan dia tempati. Kemudian ada istilah pemberhentian, apakah dia berhenti dengan secara terhormat ataukah tidak terhormat. Ini akan kita bahas satu persatu. Mari kita ikuti satu-satu. Baik, kita masuk pada pengenalan. Pengenalan artinya memberitahukan atau memberikan informasi awal tentang sesuatu yang tidak pernah dilihat, diraba, disentuh, baik melalui pikiran atau hati seseorang. Jadi karyawan baru ini sangat penting sekali dengan pengenalan dalam suatu perusahaan, di mana karyawan ini akan diperkenalkan bagaimana perusahaan itu berada, bagaimana sistem menjalankan perusahaan itu. Bukan hanya diperkenalkan dalam perusahaan itu, karyawan-karyawan baru ini akan diperkenalkan dengan karyawan-karyawan yang ada di dalamnya, ya, baik itu manajernya, baik itu teman sejawatnya, baik itu teman-teman yang ada dalam perusahaan ini. Nah, sebenarnya tujuan perkenalan ini hanya banyak sekali dalam satu karyawan baru. Yang pertama adalah memberikan rasa bangga menjadi anggota perusahaan yang berkualitas. Ya, diberikan rasa bangga kepada karyawan baru bahwa Anda masuk dalam perusahaan ini tidak sembarang, ya, karena banyak orang yang di luar sana, ya, ingin masuk dalam perusahaan ini tapi tidak bisa. Anda lah yang kami pilih karena Anda adalah orang yang tepat dalam menjalankan perusahaan ini. Ya, berikan rasa bangga dalam perusahaan itu sehingga karyawan itu merasa, wah, saya bekerja di sini sangat baik, ya, sangat bersyukur sekali dalam bekerja dalam perusahaan ini. Kemudian yang kedua, menciptakan kesadaran akan ruang lingkup bisnis, akan lingkup bisnis perusahaan dan pengaruhnya terhadap perusahaan lainnya. Ya, bagi karyawan-karyawan yang masih baru, yang belum tahu tentang pentingnya dalam bisnis dalam perusahaan itu, maka disinilah ajang mereka untuk diperkenalkan. Beginilah bisnis sebenarnya, bagaimana uang bisnis perusahaan dalam mengembangkan perusahaan yang akan dikembangkan. Kemudian yang ketiga, ini memberikan penekanan bahwa keuntungan kompetitif didasarkan pada fokus pelayanan pelanggan. Nah, kemudian mengurangi kekhawatiran dengan pekerjaan baru, ya. Kemudian membantu menjelaskan pengembangan kontribusi dari anggota tim. Kemudian menjelaskan standar mutu yang menjadi ukuran kinerja dan membangun tanggung jawab bagi perusahaan dan mengembangkan pribadi yang dibagi antar karyawan dengan manajemen. Nah, inilah beberapa tujuan-tujuan perkenalan dalam karyawan baru, sehingga karyawan itu mudah bekerja dengan baik, mudah bekerja dengan sesuai standar yang diberikan oleh perusahaan. Nah, kita masuk pada program pengenalan. Nah, program pengenalan ini perlu dipahami setiap manajer itu harus betul-betul dipahamkan kepada karyawan-karyawan barunya, sehingga karyawan-karyawan barunya ini kedepannya tidak gagal paham. Ya, apa-apa saja yang perlu diberikan perkenalan kepada karyawan baru, yakni yang pertama adalah
masalah perusahaan. Ya, masalah perusahaan di sini mulai dari visi perusahaan, kemudian misi perusahaannya seperti apa. Ya, sehingga karyawan ini bisa memberikan inspirasi apa kira-kira yang bisa menjadikan karyawan ini ke depan bisa berkembang ke depannya. Nah, dengan adanya visi misi yang diberikan karyawan baru ini, sehingga karyawan ini bisa menjadikan spirit, semangat untuk karyawan dalam melangkah dalam menjalankan roda perusahaan di tempat tersebut. Kemudian yang kedua adalah keuntungan perusahaan. Nah, bagaimana untuk mendapatkan keuntungan perusahaan ini, seperti apa caranya, gimana cara perhitungannya. Nah, ini adalah setiap perusahaan itu mempunyai cara perhitungan dalam hal keuntungan dalam perusahaan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah perkenalan pada direksi dan staf yang ada. Jadi beberapa karyawan-karyawan baru ini diberikan perkenalan kepada siapa manajer perusahaan, kemudian diperkenalkan kepada direksinya, diperkenalkan kepada staf-staf yang ada, kepada senior-senior karyawan yang ada di dalam perusahaan, yakni diperkenalkan kepada penyedia, kemudian kepada pelatih, kemudian kepada rekan sekerja, kemudian kepada pembimbing karyawan yang ada di dalam perusahaan tersebut. Kemudian diperkenalkan juga adalah tugas karyawan baru. Apa pekerjaan barunya, bagaimana cara mengerjakannya, bagaimana sistemnya, sehingga karyawan-karyawan baru ini bisa menjalankan pekerjaannya dengan baik, dengan maksimal dalam perusahaan tersebut. Oke, kita masuk pada penempatan. Jadi salah satu fungsi manajemen sumber daya manusia untuk mengurus hal-hal placement atau penempatan karyawan. Berarti mengalokasikan para karyawan pada posisi-posisi tertentu. Jadi setiap karyawan punya posisi-posisi, apa pekerjaannya, apa jobnya yang akan dikerjakan nantinya. Nanti karyawan-karyawan ini ditempatkan di posisinya masing-masing sehingga dia bekerja dengan skillnya, keahliannya dan keterampilannya yang dia miliki dalam kegiatan proses pekerjaannya. Jadi kita sudah singgung masalah penempatan dan tempat atau posisi-posisi tertentu, tempat di mana pekerjaan karyawan itu bisa bekerja dengan baik. Kemudian setelah itu kita masuk istilah promosi. Nah, promosi ini karyawan akan mendapatkannya apabila karyawan ini bisa mengembangkan perusahaan itu lebih besar, berkembang lagi, sehingga karyawan ini mendapatkan promosi yang lebih baik. Ya. Apa sih yang disebut dengan promosi? Promosi ini adalah apabila seseorang karyawan dipindahkan dari satu tempat pekerjaan dari satu pekerjaan yang lainnya yang lebih tinggi pembayarannya, tanggung jawabnya dan levelnya. Jadi karyawan ini bisa berkembang di antara awalnya pekerjaannya biasa, dia berkembang ke level selanjutnya. Baik, kita masuk pada transfer dan demosi. Nah, apa artinya transfer? Transfer di sini perpindahan pekerjaan satu tempat yang lain dengan struktur dan gaji yang sama. Kemudian demosi artinya hampir sama dengan transfer, cuma membedakan gaji dan struktur levelnya itu di bawah. Ya, jadi biasanya demosi ini diberikan pada karyawan yang melakukan beberapa pelanggaran yang dilakukan dalam satu perusahaan. Nah, ada beberapa masalah dalam penempatan yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu efektivitas. Kemudian yang kedua tuntutan hukum. Kemudian efektivitas di sini maksudnya penempatan harus mampu meminimalisir
kemungkinan terjadinya kekacauan bagi karyawan dan perusahaan. Untuk mengurangi kekacauan, keputusan promosi dan transfer harus dibuat sesuai dengan langkah-langkah seleksi seperti dijelaskan di bab-bab yang kemarin yang saya sudah bahas tentang rekrutmen dan seleksi. Nah, ketika penempatan ditetapkan, karyawan harus menempatkan pengenalan dan mengurangi kecemasan dan mempercepat sosialisasi dan proses belajar. Ya. Kemudian kedua itu tentang tuntutan hukum. Ya, maksudnya selama ini hubungan kerja yang tidak didasarkan pada kontrak disebut hubungan kerja sukarela dan dilanjutkan dengan persetujuan kedua pihak. Harus memberitahukan apabila hubungan itu berakhir. Nah, hak perusahaan untuk memberhentikan pekerja setiap saat tanpa sebab menjadi dikenal sebagai doktrin pemberi kerja. Doktrin ini menyebutkan bahwa pemilik atau manajemen punya hak di atas hak pekerja atas pekerjaan mereka. Baik, kita masuk pada slide berikutnya, yakni pemberhentian. Jadi ada beberapa istilah yang ada dalam suatu perusahaan, ya, mana istilah-istilah ini yang sering kita dengar kalau kita bekerja dalam suatu perusahaan. Yang pertama itu adalah cuti. Yang kedua, pengurangan. Yang ketiga, pengunduran diri sementara. Kemudian yang keempat, pemecatan atau pemutusan hubungan kerja. Ya, di sini yang pertama tadi adalah cuti. Nah, cuti ini bisa diberikan oleh seorang karyawan, ya, apabila ada aturan yang didasari oleh perusahaan itu tentang cuti. Ya, biasanya kalau ada seorang karyawati yang sedang hamil, ya, diberikan cuti, ya, istilahnya cuti hamil. Ya, diberikan beberapa bulan setelah karyawan tadi melahirkan, diberikan jeda waktu mungkin 1 bulan, baru dia bisa harus masuk lagi bekerja seperti biasanya. Itu diberikan dispensasi kepada seorang karyawati yang sedang hamil. Ya. Kemudian kedua adalah pengurangan. Nah, pengurangan di sini apabila perusahaan tersebut tidak mampu lagi membayar beberapa karyawan yang ada, maka maka perusahaan ini mengambil suatu keputusan untuk mengurangi karyawan yang ada dalam suatu perusahaan. Ya. Kemudian yang ketiga, pengunduran diri sementara. Nah, pengunduran diri sementara ini bisa jadi kalau misalnya ada pekerjaan yang ada pekerjaan baru mereka dipanggil lagi untuk bekerja. Nah, tapi kalau ketika pekerjaannya sudah stop, sudah selesai, maka karyawan tersebut diberhentikan lagi untuk sementara. Nah, ini biasanya perusahaan-perusahaan ini ketika adanya proyek-proyek pembangunan jalan, ya, proyek-proyek kegiatan-kegiatan yang melibatkan memang beberapa karyawan yang perlu diselesaikan. Ya, itu namanya pengunduran diri sementara. Ya. Kemudian keempat, pemecatan atau pemutusan hubungan kerja. Nah, yang keempat ini biasanya karyawan ini tidak lagi diberikan toleransi karena beberapa kali melakukan kesalahan-kesalahan dalam perusahaan. Ya, entah itu yang menyebabkan perusahaan kolaps, bisa jadi karena hubungan internalnya dalam perusahaan itu bisa menjadi kurang baik sehingga karyawan tersebut dilakukan pemutusan hubungan kerja. Namun perlu diingat, karyawan itu tidak serta-merta langsung diberhentikan secara langsung. Ada istilah surat peringatan pertama, ya, SP pertama. Kalau SP pertama diindahkan, artinya dia tidak akan mengulangi lagi, maka dia tetap akan bekerja. Nah, tapi ada lagi istilah SP kedua, ketika dia melakukan kesalahan lagi, maka diberikan lagi SP kedua, artinya diberikan teguran. Ya. Nah, kalau dia melakukan yang ketiganya, maka
masuklah SP3 ini, surat peringatan ketiga, dengan tahap pemecatan atau pemutusan hubungan kerja. Ya, baik, sampai di sini dulu yang saya sempat sharingkan kepada Anda semua. Mudah-mudahan ada manfaatnya dengan judul pengenalan, penempatan, dan pemberhentian dalam suatu perusahaan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Apabila ada yang ingin bertanya, silahkan bertanya di kolom komentar. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.